satuin dengan lanjutan daurah yang emang kita bakal jadiin tiap bulan. Jadi insya Allah, dan saya berharap kalau bisa yang udah ngikut tiap bulan ini dilanjutin pembahasannya sampai tuntas, sampai belajarnya tuntas. Kapan belajar tuntas? Mati, ya. Orang belajar tuntas itu kalau mati ambil tuntas. Paling kagak fikih, nanti fikih ada tuntasnya insya Allah. Yang jelas, sekarang kita bakal fokus ngebahas bersuci doang. Ya, jadi sholat itu sholat jangan dipikirin dulu, jangan mau lihat-lihat iseng-iseng nggak apa-apa. Kita bakal fokus ke masalah bersuci. Ini juga bersuci bakal kita evaluasi lagi. Ya. Dan saya bikin konsep ini konsep standar, mendetail kagak, terlalu global juga kagak. Jadi saya ambil tengah-tengah, agak standar dah. Kalau dibilang detail ini kagak detail, karena di sini saya nggak bahas syarat-syarat niat ada berapa ya. Nah, itu panjang lagi nanti. Makanya kalau nanti ada pembahasan ini kita standar tengah-tengah. Dibilang detail banget kagak. Juga kita ngebahas global banget juga kagak. Kita sedikit kasih keterangan. Pembahasan kita yang terakhir kemarin kita baru sampai ngebahas masalah wudu ya. Di sini ada banyak hal yang belum sempat ketulis sebenarnya masalah wudu. Makanya nanti ikutin terus. Kita bakal bagiin gratis insya Allah makalahnya. Ya, walaupun cuma 2 lembar setiap daurah bulanan kita bakal bagiin. Malah sekarang kita lagi kerjain, saya lagi suruh satu santri juga sama ada salah satu jamaah kita lagi suruh kasih referensi setiap yang di sini, kasih referensi, kasih ayat, kasih hadis, kasih keterangan tambahan. Jadi antum bisa lebih mantap lagi insya Allah baca ini. Insya Allah target kita antum paham rapih gitu tuh. Masalah bersuci kita pengen serapih-rapihnya semaksimal mungkin. Terakhir pembahasan masalah kita bahas masalah wudu. Tambahan aja sedikit ya, tambahan sedikit untuk masalah wudu yang sudah kita bahas di pertemuan yang 21 Maret itu. Di antaranya kalau kita mau wudu nggak boleh dalam keadaan ragu. Itu nanti masuknya di syarat-syarat niat. Pertanyaannya begini, kalau orang dalam keadaan ragu, saya punya wudu apa kagak ya? Saya masih ada wudu apa kagak ya? Saya punya wudu apa kagak nih? Wudu saya udah batal apa belum? Saya wudu dah. Saya wudu dah. Itu kagak sah wudunya kata ulama. Wudu syak la yasih. Wudunya orang yang ragu kagak sah. Kenapa? Ini banyak kejadian mungkin ya. Banyak orang kayak begitu? Banyak. Saya ada wudu apa kagak ya? Ada wudu apa kagak ya? Saya suci apa hadas ya? Suci apa hadas ya? Udah saya wudu aja dah. Nah itu kagak sah wudunya kata ulama. Ya, wudu syak la yasih. Wudunya orang yang ragu tidak sah. Kenapa tidak sah? Suara saya jelas gak ke belakang? Jelas ya? Karena di antara syarat sahnya niat itu syaratnya banyak. Di antara syarat sahnya niat pertama harus orang Islam. Non muslim niat kagak sah, makanya nggak ada ibadah yang sah yang dilakukan oleh non muslim. Ya, orang non muslim korban, kagak ada orang non muslim korban udhiyah, korban dulu ada, kagak sah orang. Syarat ibadah yang pertama mesti Islam. Yang kedua mesti tamyiz, syaratnya niat. Nanti sih insya Allah kita tulisin lagi lebih detail. Ini seingatan saya aja. Harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu kalau kata orang Betawi bilang udah hidup. Umur bocah yang kira-kira udah hidup tuh bocah. Belum balik tapi udah hidup. Kalau anak kecil wudunya sah apa kagak? Anak kecil. Tergantung, kalau dia udah hidup sah. Kalau dia belum hidup kagak sah. Patokannya bukan balik ya. Paham apa kagak kira-kira? Ada bocah umur 10 tahun wudu sah apa kagak? Bocah 10 tahun hidup apa kagak tuh bocah kira-kira? Kenal duit apa kagak 10 tahun? Oh hidup berarti udah itu. Asal kenal dia juga hidup udah. Dia tahu mana yang baik mana yang kagak. Dia tahu mana yang bahaya mana yang kagak. Kalau bocah main-mainin ular itu belum hidup berarti. Ular dimain-mainin sama dia berarti belum hidup, disangkain mainan mungkin. Atau udah mandi sendiri, bisa makan sendiri, udah bisa tahu, udah bisa ngebedain, akalnya itu udah mulai mendekati kesempurnaan. Itu namanya mumayyiz dalam bahasa fikihnya. Nah, anak yang seperti itu walaupun belum balik sah. Sudah karena dia ahlun niyah, sudah bisa niat. Ya. Kalau belum tamyiz berarti tidak sah niatnya, maka tidak sah wudunya. Kalau wudunya kagak sah, dia sholat
jadi imam, sah apa kagak makmumnya? Kagak sah rame-rame. Tapi kalau imamnya bocah umur 7 tahun, 8 tahun, bocah nih, imamnya umur 8 tahun, atau 10 tahun, atau 7 tahun, sah apa kagak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena wudunya sudah sah sama agama. Minimal, karena udah tamyiz dia. Kalau udah tamyiz berarti udah layak niat. Kalau udah layak niat berarti wudunya sah. Kalau wudunya sah, sholatnya sah. Maka jangan heran kalau ada anak kecil umur 8 tahun, 10 tahun hafal Quran disuruh jadi imam sholat taraweh. Sah apa kagak sholatnya? Sah. Sah. Kenapa? Bahkan di zaman Rasulullah ada satu sahabat umur 7 tahun. Karena dia paling banyak hafal Qurannya disuruh jadi imam. Makmumnya gede-gede. Sah. Nah, syarat niat. Berarti kalau niatnya syaratnya nggak terpenuhi, otomatis semua ibadah yang pakai niat kagak sah. Wudu pakai niat gak? Pakai. Mandi wajib pakai niat. Nah, berarti niat sendiri itu ada syaratnya. Yang pertama harus orang Islam. Berarti non muslim kagak sah wudu, kagak sah mandi wajib, wudu semua ibadah kagak sah dia. Yang kedua harus tamyiz. Ya, tamyiz. Tamyiz itu adalah tadi tuh yang sering yang populer aja. Kemudian yang ketiga adalah tahaqququl muqtada. Tahaqquq muqtada adalah pastinya tuntutan. Saya bingung nerjemahin ke bahasa Indonesianya apaan? Saya jelasin mungkin. Tahaqquq ketahuan secara pasti, al-muqtadi yang menuntut dia buat wudu. Nah, makanya kayak tadi orang yang wudunya wudunya ragu kagak sah. Begini keterangannya. Fikih itu rada-rada butuh konsentrasi ya, Bang. Ketika saya mau wudu, saya ragu. Tuntutan saya untuk wudu apa? Kenapa saya dituntut untuk wudu? Kenapa? Karena saya punya hadas. Paham? Kalau saya nggak punya hadas, sholat nggak ada tuntutan untuk wudu, langsung aja sholat. Nah, berarti tuntutan saya wudu itu karena ada hadas. Nah, hadas itu harus pasti apakah ada apa kagak. Nah, syarat sahnya niat itu harus pasti adanya tuntutan, ada hadas. Ada hadas apa kagak? Harus ada kepastian. Nggak boleh mang-mang. Ya, kagak boleh mang-mang. Karena niat itu mesti pasti. Saya niat wudu untuk apa? Untuk mengangkat hadas kecil. Nah, ente katanya ragu tadi. Iya ya. Untuk apa ya? Udah pokoknya asal wudu, kagak bisa begitu. Saya niat wudu. Kalau ente masih punya wudu, ente wudu lagi, sah apa kagak wudu ente? Ente punya wudu nih, kayak saya nih. Sekarang saya punya wudu nih. Saya mau wudu lagi. Sah apa kagak wudunya? Sah-sah aja. Cuma tergantung niatnya apa saya wudu lagi. Ngangkat hadas. Lah kan saya nggak punya hadas, masih ada wudu ini. Itulah dia, makanya niat kudu pasti. Makanya orang yang ragu wudunya kagak sah. Paham ya? Wudu usyad la yasih. Kagak sah. Kayak saya nih, saya baru habis wudu pisan. Ya, terus wudu lagi, sah sih sah, cuma makruh. Di sini ada tuh, udah dibahas. Makruh. Kenapa? Boros air, belum dipakai sholat, belum dipakai apa, udah wudu lagi kan buang-buang tuh air. Pakai sholat dulu, pakai ibadah segala macam, ntar walaupun belum batal mau wudu lagi sunnah, tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, jadi di antara hal yang perlu diperhatikan adalah kalau kita wudu dalam keadaan ragu, kata ulama kagak sah wudunya. Dan itu banyak orang yang kagak ngerti. Orang yang ragu itu kagak sah. Itu tambahan aja masalah wudu. Nanti insya Allah kita bakal ulangin lagi, jangan takut. Kita bakal ulang lagi. Ya, syarat-syarat niat saya bakal kasih lagi lembarannya nanti. Ini syaratnya, ini contohnya segala macam. Kita bakal kasih contoh. Sekarang kita masuk ke pembahasan mandi. Ya, malam ini insya Allah kita bahas mandi. Khusus masalah mandi doang ini malam insya Allah. Mudah-mudahan keburu semuanya. Kalau antum melihat di halaman awal, tuh paling depan. Ya, yang paling depan tuh. Di antara syarat sahnya sholat adalah bersuci. Bersuci itu pembahasannya air, wudu, terus lagi masalah siwak segala macam ya, hisolul fitrah, kemudian istinja, mandi, tayamum, najis, haid, itu masalah bersuci. Nah, halaman setelahnya tuh bersuci itu dua, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas ada dua cara. Ada hadas besar dengan mandi, ada hadas kecil dengan wudu. Jadi salah satu cara bersuci adalah dengan mandi. Ya, mandi adalah salah satu ibadah kita yang diatur di dalam fikih, diajarin, diatur, ditata, dan ada prosedurnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi itu, Rasulullah itu udah pasti mandi ya.
Rasulullah mandi. Maka kita sunnah mandi. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mandi. Dan semua para nabi itu selalu wangi. Semua para nabi itu menjaga keharuman badan mereka. Kalau kita kan kadang-kadang kalau lagi wangi-wangi ya. Kalau lagi bau-bau kalau kita kan. Kalau Rasulullah nggak pernah tercium nggak enak. Nggak pernah Rasulullah sama sekali. Ya, nggak pernah sama sekali. Pembahasan mandi kita lihat tuh. Ada 6 pembahasan. Pertama kita akan bahas hukum mandi apa. Ada macam-macam hukumnya. Yang kedua kita akan bahas penyebab mandi wajib. Yang ketiga kita bakal bahas syarat-syarat sahnya mandi wajib. Kalau kurang 1 syaratnya, mandi wajib agak sah. Halamannya agak ada situ ya. Ini udah berketemu belum ini? Hah? Masalah mandi nih, yang masalah mandi ini. Agak ada halaman. Lembar ke berapa nih? Oh dari awal banget main nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembar ke-7 dari awal banget ya. Dari pertama banget, lembar pertama. Ke-7 tuh. Ketemu udah? Yang belum ketemu angkat tangan, ntar diunjukin. Udah ketemu udah? Ada kan tuh ya, mandi tuh. Yang tulisannya mandi doang, sendiri diri paling atas. Ya, sebelah kiri. Paling atas lembaran yang kiri. Nah, di situ ada skema, ada 6. Ini 6 ini adalah yang bakal dibahas di dalam mandi. 6 masalah. Hukum mandi, penyebab mandi wajib, kemudian syarat-syarat sahnya mandi, kemudian rukunnya mandi, kemudian sunnah-sunnahnya mandi apa saja, kemudian makruh-makruhnya mandi. Ini bakal kita bahas semuanya satu-satu. Ada hukum, ada mujibat, penyebab, ada syarat sah, ada rukun, ada sunnah, ada makruhat, makruh-makruhnya. Pertama kita bahas hukumnya mandi. Mandi hukumnya banyak. Ada yang pertama, hukum mandi wajib. Ada mandi yang hukumnya wajib. Kalau ente kagak mandi, dosa. Mandi hukumnya wajib. Kalau ente kagak mandi, dosa. Kapan tuh? Ntar berikutnya kita bahas. Ada 6 penyebab mandi menjadi wajib. Kalau salah satu itu terjadi sama diri ente, maka ente wajib mandi. Kalau nggak mandi, dosa. Karena otomatis ente bakal ninggalin sholat. Bakalan ninggalin sholat sengaja. Ya. Ntar kita bahas, ntar. Yang pertama, mandi hukumnya wajib ketika terjadi salah satu di antara 6 perkara yang bakal kita bahas setelah ini. Kemudian yang kedua adalah mandi hukumnya sunnah. Kalau ente mandi dapat pahala, kalau ente nggak mandi, kagak dosa. Banyak. Di sini nggak ditulis. Nanti kita bakal pelajari lagi. Insya Allah kita bahas lagi. Yang pertama apa? Mandi sunnah yang paling afdol, yang paling muakkad, ranking 1 tuh mandi sunnah. Mandi sunnah Jumat. Itu nomor 1 tuh. Kalau bisa jangan sampai ditinggalin. Ya. Kenapa mandi sunnah Jumat hukumnya muakkad? Hukumnya sangat dianjurkan karena banyak ulama yang mewajibkannya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kalau bisa jangan ditinggalin. Ya, paksain. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahabat tidak pernah meninggalkan mandi Jumat, baik dalam keadaan musafir ataupun mukim. Baik dalam keadaan musim panas ataupun musim dingin. Imam Syafi'i juga begitu pada. Ya, padahal musim panasnya di sono, musim dinginnya di sono, nggak kayak kita musim dinginnya di sini. Maka kita jangan sampai tinggalkan tuh mandi sunnah Jumat, dapat pahala, dosa diampunin. Ya. Dan mandi sunnah Jumat itu sunnahnya sama kayak mandi junub. Artinya ente basah kuyupin tuh badan. Jadi mandi basah ya kalau bahasa orang kampung ya. Mandi basah itu bukan mandi junub doang, bukan mandi wajib doang. Sebenarnya mandi Jumat juga mandi basah sebenarnya. Wah, lu Jumat rambut lu basah begini ya. Lu kagak ngaji kali lu ya. Emang sunnah basah semua. Emang sunnah. Dibasahin semuanya. Ya, bahkan caranya disunahkan seperti mandi wajib. Karena ada hadis Rasulullah. Mandi kita salah yaumal jum'ati ghaslal janabah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat. Seperti orang mandi junub. Begitu. Fadilahnya ya, disebutin nama Rasul, diampunin dosanya dan lain sebagainya. Makanya ada yang mewajibkan sebagian ulama. Ya. Kalau aliran belah sono malah wajibin. Aliran belah sono. Kalau kata dia mewajib, ente kagak mandi Jumat dosa. Kalau kata dia, karena di dalam kita ahli sunnah wal jamaah pun emang ada sebagian madhab yang mewajibkan.
Tapi kita mazhab Syafi'i tidak wajib. Ya. Nah, makanya kata ulama, al-khuruj minal khilaf sunnah. Kita ambil kesepakatan yang lebih rame-rame itu sunnah. Artinya kita ikutin aja yang sampai ada yang bilang wajib, berarti kita mandi dah. Itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Apalagi pahalanya besar. Terlebih lagi hari Jumat emang hari Id. Id mingguan umat muslim. Aib banget, aib kalau ada orang Islam hari Jumat kagak rapi, aib tuh. Ya, minimal hari Jumat. Ya, kalau buat santri mah aib. Kalau buat anak majlis, aib. Kalau buat orang yang suka keluar masuk majlis taklim, aib mandi Jumat kagak rapi, minimal Jumat rapi. Kalaupun antum kerja bawa ada tuh minimal koko putih dah, udah minimal koko warna putih, biji putih minimal. Ya, putih-putih itu. Kemudian apa dah pakai yang wangi-wangi apa sunnah di hari Jumat seperti itu. Kumis dirapihin. Nanti ada pembahasannya tuh. Itu sebenarnya di Khisalul Fitrah tuh nanti kita kelewat. Nanti kita bahas. Gunting kuku, bulu ketek dicukur, ya, bulu kemaluan, terus apa lagi? Ya, rambut dan lain sebagainya. Ada juga rambut mengatakan di hari Rebo ada anjuran aja sih anjuran. Itu Jumat sunahnya, karena Jumat ini waktunya bersih-bersih. Hari Jumat umat Islam keluar tampil beda, begitu. Pokoknya asal dari Jumat bersih, klimis banget. Kumisnya rapi, jenggotnya rapi, rambutnya rapi, bajunya rapi, begitu ya. Ntar Sabtu Minggu mau acak-acakan lagi selain itu. Minggu udah acak-acakan lagi selain. Yang penting Jumat rapi. Ya, karena kalau ente rapi di hari Jumat, ente tampil beda di hari Jumat, namanya ente menghargai sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Ente menghormati tamu yang diagungkan oleh Allah SWT. Dan itu menunjukkan ada takwa. Tanda-tanda orang di hatinya ada takwa, dia mengagungkan simbol agama. Di antaranya hari Jumat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol agama Allah, itu ada takwa di hatinya. Di antara simbol agama Allah adalah hari Jumat. Muslim pada keluar wajib sholat Jumat. Ente agungin dengan apalah, dengan pakaian yang rapi apa segala macam putih-putih. Kalau perlu ente punya baju khusus buat hari Jumat. Ya, ngomong sama bini ente. Nih, gua kasih tuh duit buat beli baju khusus hari Jumat, siapin gua kain putih, baju putih. Kalau perlu sampai sendal-sendalnya putih, kacamata putih, kalau perlu cincin cari bacan yang putih kalau ada. Wah. 10 juta. Wah, cepet bini belinya kalau itu. 10 juta. Sahain sunnah beli itu. Baca Al-Kahfi, selawat apa. Ya, minimal tampilan itu perlu, ya. Minimal putih-putih di hari Jumat. Dan itulah dia mandi hari Jumat, hukumnya sunnah muakkadah. Beb saya kerja, beb saya sekolah, segala macam. Mandi sunnah Jumat itu panjang waktunya. Dari mulain azan subuh fajar sampai hampir waktu Jumat. Ya. Startnya itu dari subuh. Jadi kalau ente pas mau masuk kamar mandi udah azan subuh, Allahu Akbar, ente masuk kamar mandi, sekalian dah. Saya ntar nggak bakalan keburu nih mandi, udah ente mandi Jumat sekalian. Saya niat mandi sunnah Jumat, bisa. Udah dapat aslu sunnah. Walaupun yang paling afdol pas mau keluar Jumatan. Masih bersih kan beda ya. Baru mandi sama udah 5 jam beda gak kira-kira? Beda. Segernya beda. Tapi minimal hari Jumat mandi. Karena kalau kita perhatiin sejarah di zaman sahabat tuh air kagak kayak kita. Di zaman Rasulullah air nggak kayak kita. Kalau kita tropis, subur, alhamdulillah. Kalau di zaman sahabat air nggak kayak kita. Ya, mereka itu air jarang. Makanya Jumat kudu buat mandi itu. Kudu mandi banget sahabat Jumat. Oh, itu makanya ada yang mengatakan wajib. Ya, karena nggak kita. Kalau kayak kita mah Allah depan mata air, alhamdulillah jarang kekeringan kita, alhamdulillah. Di zaman sahabat, di zaman Rasul agak begitu. Ya, hujan kagak kayak kita, air. Saya nggak kebayang kalau di sono mau ngebor sumur berapa, apalagi zaman dulu alat jet pump belum ada zaman dulu gimana. Makanya untung-untungan ada air. Mereka itu masya Allah. Ada tayamum. Makanya syariat Islam diturunkan Rasulullah di bangsa Arab karena itu udah tepat banget, universal bakalannya di setiap keadaan, di setiap kondisi. Ada air, ada caranya. Kagak ada air, ada caranya segala macam seperti itu. Maka mandi sunnah Jumat udah bisa dari mulain azan subuh udah bisa. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10. Dan waktunya habis. Sudah tidak sunnah lagi kita untuk mandi Jumat ketika kalau kita mandi ini bakal ketinggalan sholat Jumat. Maka di situ kita habis sudah nggak sunnah lagi. Jangan gara-gara sunnah mandi Jumat ente ketinggalan khutbah atau ketinggalan
yang lain-lainnya. Ya. Kalau khotib emang sunnah telat, kalau khotib mah emang agak ngapa-ngapa telat, karena malaikat itu nyatetinnya nungguin khotib masuk. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Ya, malaikat itu setiap hari Jumat berdiri di, ini kita daurah kan bulanan, jadi nggak apa-apa, leluasa kita ngebahasnya ya nggak dikejar-kejar waktu, ini musuhnya nggak. Ntar kalau nggak kejar bulan depan kita lanjutin gitu. Malaikat itu setiap hari Jumat berdiri di pintu-pintu masjid, di setiap masjid. Di setiap masjid. Ini Rasulullah buka bocoran. Rahasia ini sebenarnya. Ini rahasia. Tapi kalau Nabi Muhammad ngelihat, ya, jangan lagi malaikat, setan aja kelihatan sama Rasulullah. Setan ngangguin orang sholat kelihatan sama Rasulullah. Kata Nabi, malaikat itu di pintu-pintu masjid setiap Jumat. Dan ngapain tuh malaikat? Nyatetin nama. Jadi malaikat nyatetin nama-nama orang yang masuk masjid. Masuk masjid catat. Kenal aja tuh malaikat ya, subhanallah. Udah dikasih diinstal sama Allah, nggak tahu bagaimana itu ya. Udah tahu fulan min fulan, fulan min fulan, fulan min fulan, fulan min fulan. Malaikat masuk. Ente nggak usah ngenalin diri ente, malaikat Muhammad bin Ali al-Haddad, nggak usah kayak gitu. Masuk pintu, ini bilang gila ini orang, ya, nggak ada orang. Catat malaikat. Itu malaikat nutup bukunya selesai. Artinya ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Ini daftar orang-orang yang dapat fadilah. Rombongan yang makbul, istilah rombongan yang dapat kebahagiaan, rombongan. Ibaratnya kalau orang mau pergi kemana-mana kan di absen tuh, fulan, fulan, fulan di bis. Ada yang tinggalan kan nih? Gitu tuh ya. Masuk, tutup. Kalau khotib atau imam, karena khotib imam itu sunnah dia juga. Ketika imam atau khotib masuk ke masjid, tuh malaikat langsung tutup buku, cerep, dan dia duduk. Tuh malaikat nyimak khutbah, duduk bersama para jamaah. Saban Jumat. Jadi yang datangnya telat tuh, yang datangnya khotib udah duduk duluan, dia baru datang, kagak kecatat tuh. Kagak kecatat. Ya. Makanya khotib sunnah telat. Ya enggak? Jangan masih sepi jam 10 khotib udah datang. Itu jamaah kagak ada yang catat terus jadi. Sian banget ya. Ini khotib yang tidak berperi ke khotiban ini, jamaah udah kagak kecatat tuh misalnya ya enggak? Ya. Gak ada khotib panggil mana, bulan masuk loh. Ini gue dikit lagi masuk, ya masuk kecatat kalau mau catat. Ya masuk, baru tutup malaikat. Nah, malaikat ngedengerin khutbah. Subhanallah. Harusnya setiap khotib itu sadar, khutbah dia bukan cuma manusia yang nyimak, tapi juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oh, hati-hati. Kalau sampai di khutbah cuma ngomong coblos nomor sekian, bubar tuh malaikat seadanya udah. Ya, khotib begini amat ngomong habis-habisan. Mesti malu sama malaikat kita, ya kan? Malaikat melihat kita, subhanallah. Makanya khatib itu sunnah yang rapi, yang seperti itu ya. Makanya sunnah putih-putih seperti itu. Nah, jadi kalau sampai gara-gara mandi Jumat nama yang enggak kecatat sama malaikat, lah kan sayang, mendingan kecatat dah. Begitu ya. Ala kulli hal, ikhtilafnya ulama membawa rahmah. Bayangin kalau semuanya bilang wajib, dosa kita. Enggak mandi Jumat ya. Kita mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Mandi yang paling afdal, mandi sunnah yang paling afdal. Ada pertanyaan. Beb, kalau hari Jumat junub, ya, junub dalam keadaan hadas besar, bisa gak tuh satu mandi dua niat? Bisa. Ya. Satu mandi dua niat. Tapi niatnya yang wajib dulu. Saya niat mandi wajib, ya, untuk mengangkat janabah dan mandi sunnah Jumat. Bisa seperti itu. Makanya di hari Jumat itu sebagian para ulama-ulama emang sudah orang-orang soleh, mereka tuh benar-benar meluangkan waktunya ya. Kalau yang pada punya toko tuh biasanya dari pagi tuh mereka nggak buka toko sampai Jumatan. Mereka benar-benar fokus ya. Fokus mereka benar-benar. Bahkan cari apapun yang menyebabkan ente plong saat sholat Jumat, apapun bentuknya, dengan menghilangkan aktivitas atau dengan ziarah atau dengan apa, yang pokoknya aktivitas yang ini ya, beres-beres deh pokoknya tuh. Nah setelah Jumat baru kita boleh ente mau dagang, mau bahkan keberkahannya 70 kali lipat. Mencari nafkah, mencari fadilah, mencari nafkah, mencari keuntungan, mencari rezeki setelah sholat Jumat itu keberkahannya sampai 70 kali lipat keberkahannya katanya, kata para ulama.
Kenapa? Karena disuruh sama Allah. Allah nyuruh orang nyari duit habis Jumat, disuruh sama Allah. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah anugerah kelebihan dari Allah. Disuruh. Ya. Makanya ada satu ulama kalau setiap habis salat Jumat keluar masjid, dia bilang, "Ya Rabb, inni qad addaitu faridatak kama amartani." Ya Allah, saya sudah jalanin kewajiban yang kau wajibkan kepada saya sebagaimana kau perintahkan saya. Fa'atini fadlak, maka bukakan pintu anugerahmu buat saya, kama wa'adtani, sebagaimana kau janjikan saya. Sekarang saya mau mencari anugerah engkau, ya Allah. Banyak yang ada ulama yang seperti itu kalau doa. Ya. Alhasil hari Jumat sunnah mandi. Kemudian sunnah mandi yang kedua adalah di hari Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri sama Idul Adha sunnah mandi. Ya, kalau Idul Fitri sama Idul Adha beda sama hari Jumat. Kalau hari Jumat itu hanya sunnah mandi untuk yang mau sholat doang. Yang kagak mau sholat tidak disunnahkan mandi. Karena mandinya untuk sholatnya bukan untuk harinya. Makanya perempuan-perempuan kagak disunnahkan mandi di hari Jumat. Begitu juga musafir yang misalnya dia nggak niat sholat Jumat, ya dia niatnya ntar aja dah saya jamak takhir Jumatnya, ntar saya kerjain sholat duhur aja dah. Musafir kan boleh. Musafir boleh gak kagak sholat Jumat? Boleh dengan syarat perjalanannya sebelum subuh. Hari Jumat haram bepergian kemanapun. Kecuali satu, kalau dia jalannya sebelum subuh. Atau yang kedua, dia yakin bisa menjalani sholat Jumat di tengah jalan. Kalau dia nggak bisa ngerjain sholat Jumat gara-gara dia jalan jam 7 pagi, jam 6 pagi jalan, di tengah jalan nggak bisa ngerjain sholat Jumat, dosa. Dan dosa besar. Dosa besar. Beb, kalau jalannya hari Rebo, Beb, kira-kira boleh gak kagak sholat Jumat? Lah, hari Jumat aja boleh kalau jalannya sebelum subuh, apalagi hari Rebo aja lah, boleh banget. Boleh banget, kadang-kadang ada pikiran kayak gitu tuh ya. Kalau hari Rebo lah boleh banget. Bukan jalannya malah jauh 2 hari sebelumnya, bukan sebelum subuh lagi itu malah. Maka diperhatikan kalau mau jalan jauh di hari Jumat. Nah, boleh dia nggak sholat Jumat, ntar ditakhir, ntar sholatnya ma'asar aja dah, di atas 84 km ya. Nah, maka tidak disunahkan mandi Jumat. Tapi kalau seandainya hari Id, itu baik orang yang sholat Id ataupun tidak sholat Id, hukumnya sholat Id sunnah muakkadah. Misalnya ada orang yang kagak sempat sholat Id, tetap dia disunahkan mandi. Karena mandinya bukan buat sholatnya, tapi untuk harinya. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih diterangkan, walaupun dia wanita yang sedang haid sekalipun. Wanita yang sedang haid sekalipun, di hari Idul Fitri atau Idul Adha disunahkan mandi. Karena mandinya bukan buat sholat, tapi buat menghormati harinya, buat lebih kepada harinya. Dan waktunya lebih panjang kalau dia, dari mulai min muntasafil lail, dari pertengahan malam. Jadi dari malam takbiran tuh tengah malam, ya, sekitar jam 1-an mungkin, itu udah bisa ente mandiin. Saya besok takut nggak keburu dah, mandi sekarang jam 2, jam 3 malam, apalagi subuh dan seterusnya masih bisa. Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Misalnya ente tadi kagak sempet mandiin, sampai sholat dulu, habis sholat baru mandi, boleh. Atau siang mandinya boleh. Ya. Pokoknya sunnahnya itu di hari Id, pokoknya sebelum terbenamnya matahari. Yang afdol sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Kemudian termasuk mandi yang disunahkan adalah mandinya orang gila yang baru sadar. Orang gila sadar, maka dia disunahkan mandi. Jika ada orang gila sadar, maka disunahkan mandi. Kalau nggak ketahuan semasa gilanya dia pernah junub apa kagak, ya kan nggak tahu kita. Coba deh tanya orang gila, bang dulu waktu gila pernah junub gak bang? Mana gue ingat dulu gila gimana? Agak mungkin enggak dia orang gila ya, nggak tahu dia. Kecuali kalau ada yang pernah ngelihat dia pernah junub semasa gilanya. Waktu gila dia dulu pernah junub gitu ya. Wallahu alam, kalau gilanya junub dia kena kewajiban mandi apa enggak? Imam Syafi'i sendiri mengatakan qalla man junna ila wa anzal. Nanti insyaallah saya cari tahu dah. Saya ragu. Kalau ada orang gila, ada yang tahu dia waktu gila dulu pernah junub nih. Entah diperkosa misalnya ya. Bisa aja orang gila diperkosa, bisa enggak diperkosa orang gila kira-kira. Nah, setelah itu dia sadar.
apakah dia wajib mandi? Wallahu alam. Insyaallah PR buat Anda tuh. Ya, PR buat Anda tuh. Ntar dicatat tuh, catat. Tapi kalau orang yang berikutnya adalah orang kafir kalau masuk Islam, itu juga sunnah mandi. Nah, kalau ini pasti. Orang kafir yang masuk Islam sunnah mandi. Kalau selama dia kufur, dia kagak pernah junub. Paham gak? Waktu dulu pernah junub gak Bapak? Belum pernah. Udah nikah belum? Belum. Mimpi hadas besar? Belum juga. Umur Bapak berapa sekarang? 40. Belum nikah? Belum. Parah amat itu belum nikah. Belum mandi hadas belum pernah. Mimpi hadas besar juga belum pernah. Belum pernah ngerasain, mohon maaf, keluarnya belum pernah. Berarti sunnah doang mandi, kagak wajib. Hanya sunnah. Tapi kalau seandainya semasa kufurnya dia pernah mimpi besar, hadas besar, atau udah nikah, maka wajib mandi, jelas. Karena dia sudah dalam keadaan apa namanya? Junub, ya enggak? Nah, makanya antum bayangin orang non muslim itu sehari-harinya junub. Ente bisa bayangin. Orang non muslim sehari-harinya junub. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la taqrabuhumul malaika." Ada 3 kelompok manusia yang kagak bakal dideketin sama malaikat rahmah. Malaikat rahmah ngejauh dari 3 tersebut. Ya, diantaranya al-junub, orang yang dalam keadaan junub sampai mandi. Jadi kita nih kalau dalam keadaan junub, ya belum mandi nih, itu malaikat ngejauh sama kita. Ya, malaikat rahmah yang menebar rahmat Allah SWT menjauh. Makanya disunahkan wudu, ya disunahkan wudu sampai kita junub. Makanya kalau lagi junub susah mimpi yang baik-baik, mau mimpi orang-orang soleh, mimpi wali-wali, susah lagi junub, malaikatnya kagak mau dekat sama kita. Makanya kalau saya nggak mau langsung mandi, minimal wudu dulu, ya wudu dulu supaya nggak deketin sama setan, katanya. Seperti itu, silah. Bayangin, non muslim kagak ngerti mandi wajib. Mana ada orang non muslim kira-kira ngerti gak dia mandi wajib, syaratnya berapa? Kalaupun dia ngerti kagak sah, karena syarat sahnya mandi wajib adalah niat, dan syarat sahnya niat harus Islam. Ente bayangin, orang-orang kafir itu junub seumur hidup. Seumur hidup junub. Malaikat udah gak bakalan dekat sama dia pada. Ya Allah, gimana tuh? Kita bisa bayangin kalau seandainya wakil-wakil rakyat kita berapa persen yang non muslim itu yang pada kagak dideketin sama malaikat. La ilaha illallah. Orang Jakarta sih anu. Orang Jakarta pemimpinnya junub seumur hidup itu. Pemimpinnya orang Jakarta junub seumur hidup kalau dia nggak masuk Islam. Ya mudah-mudahan aja dia masuk Islam, kita nggak tahu. Ya, tahu kapan. Siapa tahu rekaman ini kedengeran sama dia. Astagfirullahaladzim. Wah, masuk Islam nih, siapa tahu. Jauh banget tuh deh, jauh banget. Itu aja bayangin ente. Ya lebih baik orang non muslim tapi dia tidak korupsi. Ini orang buah lu sampai ke ubun-ubun orang. Ya. Barang siapa yang lebih mengunggulkan, ya Allah ya Rabb. Subhanallah. Benar Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan nanti ya waqad kharajat alfadun tukhrijuhum 'anil Islam wa hum la yarawna dzalika dzamban fadlan 'an kaunihi kufra. Kalau nggak salah seperti itu redaksinya dalam kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan kadang-kadang keluar dari mulut manusia seseorang kata-kata, ungkapan yang kata-kata tersebut membuat dia murtad keluar dari Islam dan dia tidak menganggap perbuatan itu dosa, apalagi perbuatan murtad. Dia kira itu kagak dosa. Kalau sampai dia mengunggulkan kekafiran daripada kemusliman, termasuk kata-kata murtad. La ilaha illallah. Bisa bayangin. Ana dengar sendiri dari Habib Umar bin Hafid, ya, rekaman beliau. Ya. Nah di mobil Ana tuh banyak ada rekaman Habib Salim Syatiri, ada rekaman Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid waktu ngajar kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib, ya, fikih, kitab fikih. Masalah mandi wajib nih. Kalau ada orang, kata Habib Umar, beliau menukil pendapat dari ulama ya, dari kitab-kitab apa, nanti saya cari redaksinya lebih tepatnya. Kalau ada orang mau masuk Islam, dibilang sama dia, ente jangan masuk Islam dulu, mandi dulu, baru masuk Islam. Itu bisa kafir tuh yang ngomong begitu. Ya. Kenapa? Karena dia
di hatinya sudah terbesit merestui kekafiran dia walaupun hanya berapa menit. Nggak apa-apa ente kafir berapa menit, yang penting ente mandi dulu, seolah begitu. Merestui kekafiran seseorang berapa menit, kufur. Ar-ridha bil kufri kufrun, war-ridha bil ma'siyah ma'siyah. Kita merestui perbuatan maksiat, sama aja kita berbuat maksiat tersebut. Dan merestui perbuatan kufur, sama saja kita berbuat kufur tersebut. Dan ini sudah disinyalir, digambarkan sama Rasulullah. Sering anak sampaikan hadis ini. Buat hati-hati buat antum, jangan sembarangan ngomong. Jangan pernah mengecap baik kekufuran sama sekali. Ya, hormatin, toleransi sekedarnya. Jangan mencaci, jangan menghina. Tapi kalau dibilang bayan dia, mendingan negara kafir daripada negara, wah hati-hati tuh omongan tuh. Ini musibah ini ngomong kayak gitu tuh, mendingan negara kafir daripada negara muslim. Apalagi pakai ngomong mendingan pemimpin kafir. La ilaha illallah. Ente merestui kekafiran, berapa tahun ente merestui kekafiran? Ridha bil kufur. Inilah dia bahayanya kebodohan. Orang kalau ngaji begitu. Makanya kata Habibullah Al-Haddad, musuh manusia yang paling dekat, yang paling bahaya adalah bodoh, karena dia bisa memurtadkan orang. Karena kebodohannya nggak ngertinya mengantarkan dia kepada kemurtadan. Dan ini sudah disampaikan sama Nabi Muhammad dalam hadisnya. Rasul bersabda, badiru, sering ana sampaikan hadisnya. Ya. Sering ana sampaikan, insyaallah pada apa? Kalau enggak hafal mau kelewatan dan sampaikan berkali-kali kagak apa. Badiru bil a'mali fitanan. Kaqita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsihu kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Subhanallah. Kata Nabi, ente beramal, secepatnya beramal. Nanti bakal datang satu masa, orang paginya masih mukmin, sorenya udah kafir, kata Rasulullah. Atau sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Dan ditakwil sama ulama macam-macam. Ada yang mengatakan karena dia keceplosan ngomong sesuatu yang bikin murtad. Nah, dia ngomong begini, entar dia meyakini ini, entar dia meyakini itu. Salah satunya seperti itu. Ya, subhanallah. Bayangin orang kalau kagak, bagaimana mau dibilang? Ya, kezaliman tingkat tinggi itu ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia macam-macam dah, madaratnya macam-macam. Ya, pokoknya kalau orang non muslim masuk Islam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu hidayah sama Allah. Seandainya kita nggak punya apa-apaan, hidup di dunia nggak punya apa-apaan, justru badan kita penyakit semua. Baju cuma yang kita pakai, ya. Terus badan kita sakit, muka penuh penyakit, tapi Allah kasih kita iman dan Islam di hati kita, seandainya, maka itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa kafa bihi min ni'mah. Nikmat iman Islam itu besar banget dari Allah. Seandainya ada orang terkaya sedunia, bumi dibeli sama dia misalnya. Saking banyaknya duit, ini bumi udah dibeli sama dia. Ya, semuanya dunia dibeli sama dia, semua tanah sedunia dibeli sama dia. Tapi Allah haramkan dia iman dan Islam, maka dia tidak mendapatkan apapun dari Allah SWT. Alhamdulillah benar. Ya, kita bersyukur sama Allah dikasih iman dan Islam. Tinggal jaga ada pakai ilmu. Ya. Apa tadi itu mandi orang kafir yang masuk ke dalam Islam hukumnya sunnah. Kalau semasa kafirnya dia tidak pernah junub. Tapi kalau semasa kafirnya dia pernah junub, maka tetap hukumnya wajib. Kemudian mandi sunnah bagi orang yang memandiin mayit. Ghuslu man ghassala mayitan. Orang yang habis mandiin mayit, baik mayit itu orang lain ataupun orang tua ente ataupun kakak ente atau siapapun, maka disunnahkan ente mandi setelah itu. Sunnah, enggak wajib. Ya. Hikmahnya kata ulama, sebenarnya enggak usah pakai tahu hikmah juga kita insyaallah bakal begitu ya guys, insyaallah. Mulamasatul mayyit lil hayy yud'iful jism atau kama qalu wal ulama. Kata ulama katanya interaksi antara orang hidup sama orang meninggal, interaksi langsung itu menyebabkan kelemahan, dibikin lemas katanya. Wallahu a'lam, yang jelas seperti itu katanya. Dan yang bikin kuat otot-otot kita itu air. Antum dalam sebuah analisis dikatakan bahwa air itu memulihkan stamina saraf air. Ya. Makanya ada satu ilmuwan di Spanyol katanya, Anda pernah sering cerita sama teman. Dia masuk Islam Spanyol apa di mana gitu. Dia masuk Islam gara-gara meneliti wudu. Wudu diteliti sama dia. Ya. Kata dia kenapa orang Islam kalau mau ibadah itu cuci muka, tangan, sama kaki doang, sama pala.
Kenapa anggota itu doang diteliti? Karena dekatnya anggota tubuh tersebut yang paling banyak aktivitas setiap hari. Sini otak tempatnya, udah banyak banget pasti. Tangan, tiap hari kita gunain sama kaki. Dan ternyata saraf-saraf yang ada di anggota tersebut setiap kena air itu dia langsung pulih lagi. Kena air seger lagi, kena air seger lagi, kena air seger lagi gitu. Makanya kalau ente nyentuh mayit atau ente mandiin mayit, tetangga ente atau siapa, sunnah mandi. Ya, karena itu nyentuh benar-benar. Nah, air itu bakal memulihkan saraf-saraf. Makanya kalau ente mau ente yang udah nikah nih, udah hubungan badan sama bini, terus ente mau hubungan badan lagi sama bini, ya. Kan kadang-kadang seperti itu misalnya, habis makan telur bebek 3 biji misalnya, wah, ronde kedua nih misalnya. Sunnahnya ente wudu dulu, sunnah wudu dulu. Karena kenapa? Supaya, nah itu dia tadi air itu nguatin, ya. Air itu nguatin. Seperti itu. Termasuk habis mandiin mayit. Habis mandiin mayit, sunnah mandi. Ya. Kemudian sunnah juga mandi kan. Disunnahkan juga kita mandi ketika kita masuk ke Madinatul Munawwarah, ketika kita masuk ke Makkahul Musyarrafah, mabit di Muzdalifah, walaupun khilaf ulama macam-macam. Pokoknya amalan-amalan haji itu kita disunnahkan mandi. Begitu juga kita disunnahkan mandi ketika mau sholat gerhana, ya. Pokoknya intinya kata ulama-ulama kita di mazhab Syafi'i, kita disunnahkan mandi di setiap kali mau menghadiri acara-acara yang dihadirin sama banyak orang, yang sifatnya berkumpul. Setiap mau datang kayak ta'lim begini nih, mau ta'lim mandi dulu sunnah. Ya. Karena diperhatikan dalam Islam itu Nabi ngajarin kita mau sholat Id suruh mandi, mau sholat Jumat suruh mandi. Maka dikiaskan ke sana sunnah kita setiap mau hadir perkumpulan supaya orang-orang di sekitar kita nggak keganggu dengan aroma tubuh, ya. Kalau yang bau satu orang doang, lah kalau sampai 70% yang bau gimana kira-kira kan? Makanya disunahkan mandi seperti itu, ya. Kira-kira kagak repot. Kalau kira-kira repot sih kagak. Ya, kalau sekiranya repot. Bahkan ada seorang habaib, anda lupa namanya siapa, Abu Bakar siapa gitu, anda lupa. Setiap mau sholat 5 waktu beliau mandi wajib, ya. Setiap mau sholat 5 waktu, mau ngadep Allah tuh sampai bersih-bersih, sampai mandi bahkan. Gitu. Ya, kalau mungkin kita enggak begitu, enggak, ya. Enggak sampai sebegitu-begitunya amat. Paling kagak kalau mau hadir acara-acara yang sifatnya perkumpulan, itu disunnahkan. Ya, Rasulullah aja setiap mau hadir perkumpulan itu katanya rapi banget, sampai ngerapihin imamahnya, sampai ngerapihin jubahnya pakai minyak wangi kalau ada. Itu kalau dari jalanan ya susah. Itu hanya sunnah aja, ya gak? Beb, saya kagak ngaji dulu ya. Emang apa? Kayaknya nggak keburu, saya mau mandi dulu, mau pakai minyak wangi dulu. Kayaknya kagak keburu aja, nanti ngaji kalau gitu lah, ya gak? Nanti ngaji kalau gitu. Itulah hasil mandi-mandi yang sunnah. Ada lagi mandi-mandi yang makruh. Di antaranya mandi yang makruh itu seperti orang yang berpuasa mandi kelelep nyelam, ya. Mandi sambil nyelam. Itu makruh hukumnya. Mandi dalam keadaan berpuasa. Kemudian ada lagi mandi yang hukumnya mubah. Kalau mandi yang lagi puasa nyelam, kalau kagak nyelam maka kagak ngapa-ngapa. Kalau mandi sampai nyelam, yang sekiranya air bisa masuk ke kuping atau ke mulut, itu dimakruhkan sama ulama, ya, dimakruhkan sama agama, sama syariat. Kalau seandainya udah dimakruhin, makruh itu lampu kuning, masih mandi juga, kemudian air masuk lagi mandi, maka batal puasanya walaupun kagak sengaja. Makanya dimakruhin, khawatir mengganggu puasa. Kemudian mubah, ada mandi hukumnya mubah. Kagak dosa, kagak pahala, kagak disuruh, kagak dilarang sama agama. Itu mandi yang sehari-hari. Kalau pagi kita mandi atau sore atau mandi gerah, lagi pengen mandi aja, itu mubah, nggak dosa, nggak pahala. Dan bisa jadi berpahala kalau diniatin. Saya niat mandi, misalnya ngikutin Rasul, atau supaya orang agak keganggu sama aroma saya, atau supaya seger ibadah kepada Allah, supaya kagak ngantuk. Kalau diniatin buat ibadah yang baik-baik, ya, untuk nyambut tamu dan lain sebagainya, maka jadi pahala hukumnya. Apapun yang mubah kalau diniatin ibadah jadi pahala. Yang terakhir adalah haram mandi. Seperti apa mandi yang haram? Yaitu mandi pakai air boleh nyolong. Ya, ente pakai air di samping rumah ente ada kontrakan, yang punyanya kagak tahu, dia bayar listrik tiap bulan, ente pakai air dia buat mandi misalnya.
Sama itu sih, mandi kayak wudu kayak cuci motor kayak buat ngerendam bacan kayak kalau malam dosa semua tuh sama aja tuh. Ya. Kagak boleh karena ngambil antum jangan lagi air orang sampai tanah orang aja. Al-Imam Ahmad bin Hambal kalau nggak salah sampai kagak mau nginjek tanah orang yang bukan hak dia kagak mau injek walaupun cuma numpang lewat jalan umum yang dia kalau kita kadang-kadang tanah orang kita main injek aja, kadang-kadang parkir kagak ngomong-ngomong di tanah orang, nah itu dikira kagak dosa itu begitu itu ada haknya, itu ada yang punya ya. Kita tayamum aja pakai tanah boleh, gosok kagak boleh, ada peruntukannya. Orang-orang dulu sampai seperti itu, waroknya mereka sampai seperti itu ya. Makanya kita usahain jaga diri kita biar apik sama agama ya. Jangan berbuat sesuatu kira-kira ini hukumnya apa nih, kecuali ente pikirin itu terlebih dahulu. Kadang-kadang kita perhatiin ada orang depan rumahnya ada pohon rambutan atau pohon mangga sampai ngengser buahnya. Tuh ada bocah jalan mau sekolah metik makan. Nah itu dikira kagak dosa begitu. Masuk dah tuh makanan, kira-kira halal apa haram tuh? Remeng-remeng minimal. Syubhat, ya kali aja beb ini mas sahibul bait nggak bisa dipastiin kehalalannya, hampir kayak yang haram. Ya, syubhat itu lebih banyak yang haramnya. Nah bagaimana? Jangan-jangan ntar bagaimana susah ibadah sama Allah, jadi susah segala macam masuk. Ya, hati-hati kayak begitu ya. Air jangan sembarangan. Termasuk di rumah kita tuh piring punya kita semua apa bukan tuh? Perhatiin tuh. Ya, anda lihat spray itu punya kita semua bukan spray itu? Tanya sama bini kita. Ini spray punya siapa nih, Mak? Lu mau jadi begini lu karang aja. Apa ditanyain lah. Karena banyak ya. Sampai aneh disuruh, "Beb, kalau lagi pengajian, bahas Beb di pengajian." Tuh. Istri aneh suka bilang, kadang-kadang tuh sendok gelas pada hilang. Beli banyak-banyak. Artinya kadang-kadang kita ngasih ke orang terus kagak balik begitu ya. Belum tentu ada di tetangga sih, kadang-kadang kagak, belum tentu. Bisa jadi ngeletak di mana diambil begitu ya. Hati itu punya orang. Anu lu tuh masih kecil tuh inget banget tuh yang nampan pada sampai dinama-namain tuh nampan. Ya, tapi kalau orang-orang soleh sih insya Allah aman dah. Kalau orang-orang soleh bener-bener ridho. Tapi kesiannya kalau tetangga ente kelempengan, gimana? Ente pakai tetangga ente tuh, barangnya tetangga ente pakai, bagaimana tuh? Main ambil-ambil aja, ya besi atau kayu main ambil-ambil aja. Jangan sembarangan. Kalau Habib Umar bin Hud sering anda ceritain. Beliau emang udah ngasih buat yang nyolong udah. Ya. Asal beli kambing, asal maulid tuh dulu keluarga kita masih dekat sama ada hubungan kerabat. Umi ana Alatos bin Hud. Ya, sama Habib Umar bin Hud. Jadi kadang-kadang anak ke dalam dikasih air sama Habib Umar dulu. Masih ingat dibawa sama Jida anak waktu masih kecil. Itu kata keluarga kita cerita Njit Umar tuh, kita manggilin Njit Umar dulu. Walaupun bukan Njit langsung, ya. Njit Umar tuh katanya kalau ngasih duit, nih beli kambing, ini buat yang maulid, ini lebihin buat yang nyolong, bahasa begitu. Minyak samin nih, ini buat yang nyolong. Sapi ini buat yang nyolong, ini buat yang nyolong. Ini buat yang maulid, ini buat yang nyolong. Pasti dilebihin buat yang nyolong. Kalau nggak dilebihin, ntar tamu-tamu maulid kekurangan kebul itu kesian. Ya, udah tahu bakal dicolong orang, udah tahu bakal dicolong. Kalau gitu, nggak bisa kagak gitu. Enak kayak nyolong barang Habib Umar bin Hud udah, wah Habib Umar dari Ridho udah ambil aja nggak apa-apa dari Ridho Habib Umarnya enak gitu. Kalau posisi kita mau niru Habib Umar bin Hud silahkan, tapi takutnya pas lempengan kita ambil kita nikmatin barangnya bukan yang kayak Habib Umar bin Hud, orangnya kagak ridho lah, menang dia ntar pengadilan hari kiamat dia menang orang. Oh di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala dia menang. Makanya kita biar apik. Orang-orang dulu nggak mau kayak begitu. Bahkan ada gelas tulisannya bir bintang, mau gak ente minum? Air putih, cuman nih orang kebenaran dapat gelas tulisannya bir bintang, kira-kira mau gak kira-kira minum? Ya. Udah gitu teh lagi tulisannya bir bintang, ya. Habib lagi yang minum, dipoto pisan cekrek, oh udah kayak Habib mabok gitu. Ini ada kejadian bener-bener gitu. Ada Habib Allah bilang tuh saya udah zolim banget, saya udah zolim banget. Habib dikasih teh pakai gelasnya bir bintang, dipoto lagi, la ilaha illallah. Walhasil. Kagak tahu tuh, kagak ngeh, ya enggak? Kagak ngeh. Nah, mesti sahibul bait jangan teledor kayak gitu, ya.
Hasilnya begitu dah. Dapat dari mana tuh? Kalau kayak begitu kan jelas dah. Kalau nggak ada tulisan, nggak usah diutak-atik, ditanya ke dalam-dalam, nggak usah. Di rumah kita tuh yang kita pakai, baju kita kenalin tuh baju kita semua bukan tuh. Saya kadang-kadang sama istri saya nih kalau ini kain bukan kain aneh nih, ini siapa nih? Ya, mungkin punya siapa tuh, punya santri atau punya siapa tuh ada tamu nginep atau bagaimana tuh nyelip ke sini nih, pisahin. Ya, pisahin. Jangan dipakai lah, kita jangan sholat pakai kain itu, jangan kita. Kita nggak tahu orangnya ridho apa kali kita pakai. Usahain kayak begitu ya. Piring, gelas, sendok, garpu, handuk, baju ente perhatiin. Belajar apik, belajar jangan pakai kecuali yang halal doang. Ya, termasuk air. Mandi, wudu, udah pasti kagak diterima sholat kita. Kalau wudunya air boleh nyolong. Wudu orang yang nggak ketahuan, siapa aja yang kita pakai. Nggak bisa kayak begitu ya. Nah, itu mandi hukumnya haram. Bukan cuma mandi, apapun juga haram kalau kita pakai air yang bukan hak kita. Tidak diperbolehkan. Itu adalah hukum-hukum mandi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang baru, insya Allah nanti dah kita bahas pada bulan depan. Insya Allah di minggu ketiga ya. Insya Allah seperti biasa minggu ketiga. Nanti kita informasiin lagi. Insya Allah entah seperti biasa yang ada WhatsApp, yang ada BBM, kita informasiin lagi. Entah malam minggu, entah malam Sabtu, dan tempatnya insya Allah kita kabarin lagi nanti berikutnya insya Allah. Dari sini mungkin ada yang belum dimengerti? Allah. Ada kalau bisa jawab, Anda jawab. Kalau enggak buat peran insya Allah. Ada pertanyaan yang belum dimengerti? Enggak ada. Enggak ada ya? Ya khair. Udah ngerti semua berarti ini ya. Baca qasidah bentar. Ada yang mau nyatet mungkin Bib tadi hadisnya apa Bib, ini ayatnya apa gitu. Yang mau nyatet.